pada video kali ini kita akan belajar yang namanya remote access. Nah, pada Cisco ini kabel untuk konsol itu berwarna biru. Nah, misalkan kita di sini tambahkan PC, lalu kita hubungkan, lalu di sini masukkan pada RS232. Nah, biasanya kan kita konfigurasi pada router atau switch itu. Nah, kita masuk pada routernya, masuk tab CLI. Nah, di sini kita bisa langsung konfigurasi. Nah, tab CLI ini hanya ada di Cisco. Nah, di real device itu tidak ada. Nah, untuk meremote-nya kita bisa buka PC, lalu desktop. Kita cari yang namanya terminal. Oke, nah dan di sini kita bisa konfigurasi, misalkan enable, konfigurasi terminal dan lain-lain gitu ya. Itu untuk yang meremote. Nah, yang jadi masalahnya kabel konsol itu tidak panjang ya. Paling panjang mungkin sekitar 3 meter atau 1 meter. Nah, untuk kabel ini. Nah, untuk solusi seperti ini kita ada yang namanya telnet dan SSH. Kita coba tulis telnet dan SSH. Nah, apa sih telnet dan SSH itu? Itu agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Nah, misalkan di PC ini ke switch atau ke routernya kita pakai telnet dan SSH ini bisa meremote-nya. Nah, agar bisa pakai itu kita konfigurasi di switch-nya. Nah, setelah itu bisa di remote di kapanpun dan dimanapun. Nah, yang untuk meremote-nya kita butuh yang namanya internet. Nah, gitu ya untuk pengenalan telnet dan SSH. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, di video kali ini kita akan coba konfigurasi telnet dan SSH. Namun kali ini kita akan coba konfigurasi telnetnya dulu. Oke, kita langsung saja masuk pada router. Kita masuk pada mode config. Nah, di sini kita ketikkan komennya line vitae 0. Nah, tanda tanya. Nah, dari sini ada 1 sampai 15. Kita misalkan di sini 2 saja, lalu enter. Nah, untuk komen ini artinya untuk berapa orang saja agar bisa ke telnetnya secara bersamaan. Nah, di sini 0 sampai 2 ini artinya ada 3 untuk bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Nah, gitu ya. Oke, setelah itu kita masukkan passwordnya, admin, lalu enter, lalu ketikkan login. Nah, komen login ini adalah saat kita masuk pada telnetnya. Setelah itu masukkan transport input telnet, lalu enter. Nah, itu untuk konfigurasi telnet. Kita membutuhkan 4 komen, line vitae, password, login, dan transport inputnya. Nah, itu untuk konfigurasinya. Oke, kita langsung saja coba di konverternya. Misalkan di sini kita akan remote desktop, pilih telnet atau SSH, di sini telnet, lalu masukkan hostname atau IP address. Nah, untuk IP address ini kita pakai VLAN berapa saja ya, bebas. Oke, kita akan pakai IP yang VLAN 10 aja.
Nah, di sini masukkan IP-nya, IP yang gateway-nya. Berarti 10.10.10.1. Lalu connect. Nah, di sini sudah masuk pada telnetnya. Oke, kita masukkan passwordnya, yaitu tadi admin. Nah, jangan risau ya, ini kenapa tidak muncul tulisannya, karena agar aman. Nah, kita enter. Nah, bisa lihat sendiri, ini kita sudah masuk pada tab CLI-nya. Nah, ini untuk pada telnetnya. Kita masuk pada mode preference. Nah, bisa dilihat sendiri di sini kita tidak masuk pada mode preference karena kita di routernya belum setting enable secretnya. Oke, kita coba setting di routernya agar bisa masuk pada mode preference. Masuk pada router, lalu ketikkan enable secret, passwordnya misalkan sekolahan.id. Oke, gitu ya, kita enter. Kita coba balik lagi pada PC-nya, masuk pada telnet atau SSH dan masukkan IP-nya pakai yang tadi 10.10.10.1 connect. Nah, masukkan passwordnya admin, enter. Masuk pada mode preference, kita masukkan password yaitu sekolahan.id. Nah, bisa lihat sendiri ini di sini masuk pada mode preference. Lalu kita coba masuk pada global configuration. Nah, bisa lihat sendiri kita bisa mengkonfig. Nah, gitu ya untuk konfigurasi telnet. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi telnet, namun beberapa orang telnet itu kurang secure karena untuk masukkan password doang. Oke, kita coba masuk pada router. Di sini bisa setting yang namanya username. Misalkan di sini username-nya admin 1, lalu passwordnya admin 1. Nah, gitu ya, lalu enter. Kita masukkan line VTY 0 sampai 2. Lalu kita masukkan command login lokal. Nah, untuk yang kemarin command login doang untuk memasukkan password doang, tidak disuruh memasuki username. Nah, untuk login lokal ini disuruh memasukkan username dan passwordnya. Kita coba enter. Kita di sini masukkan transport input telnet. Lalu enter. Oke, kita coba pada PC ini. Misalkan di sini kita masuk pada SSH telnet. Misalkan di sini pakai IP VLAN. Nah, untuk IP-nya 20.20.20.1. Nah, kita memasukkan username-nya yaitu admin 1. Untuk passwordnya admin 1. Nah, kita masuk pada mode preference. Masukkan passwordnya sekolahan.id. Nah, kita sudah masuk pada mode preference. Nah, gitu ya untuk konfigurasi telnet. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan coba mengkonfigurasi SSH. Oke, kita langsung saja masuk pada routernya. Untuk mengkonfigurasi SSH kita membutuhkan yang namanya key. Nah, ini adalah secure ya.
Oke, komennya adalah crypto generate RSA. Kita membutuhkan kayaknya dulu, lalu enter. Di sini kita dikasih tahu bahwa ini kita disuruh ganti hostname-nya. Jangan disuruh yang router karena router itu sudah banyak yang pakai ya. Oke, kita langsung saja ganti hostname-nya. Sekolahan, lalu enter. Kita coba lagi crypto generate RSA. Di sini kita dikasih tahu lagi agar Oke, di sini kita masukkan saja konfigurasinya, domain, lalu misalkan di sini sekolahan.id.com. Oke, enter. Untuk domainnya kita misalkan di sini sekolahan.id.com, lalu kita di sini crypto generate RSA, lalu enter. Nah, di sini kita masukkan home manager in module 1020, lalu saja kita enter. Setelah itu kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport inputnya, find VTY 0 sampai 2, artinya 3 orang. Kalau enter, kita di sini ganti transport inputnya menjadi SSH, lalu enter. Nah, gitu ya, selesai untuk konfigurasi SSH-nya. Kita setting hostname-nya, lalu domainnya, lalu keyword-nya, lalu masukkan 1024. Lalu di sini masukkan line VTY dan transport inputnya. Oke, gitu ya untuk konfigurasi SSH-nya. Kita langsung saja pada pengujiannya. Misalkan di sini pakai PC ini, masuk pada ini. Connection tab-nya yaitu SSH, hostname-nya yaitu kita misalkan pakai yang VLAN 40.40.1, yaitu hostnya kita yang sudah bikin. Nah, oke, kita sudah masuk pada SSH-nya admin 1. Nah, kita coba di sini masuk pada preference sekolahan.id, dan sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi pada komputernya. Nah, itu untuk konfigurasi SSH. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, pada video kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP address di switch. Kita coba pada switch satu ini, masuk mode preference, lalu global konfigurasi. Oke, di sini kita masuk pada interface VLAN 10, lalu enter. Lalu sudah masuk, kita sini masukkan IP address-nya 10.10.10. Bebas ya untuk angka terakhirnya. Sini kita misalkan pakai yang 99, lalu masukkan subnet mask-nya, lalu enter. Di sini switch-nya membutuhkan gateway-nya agar bisa berkomunikasi dengan PC yang lainnya. Oke, kita di sini masukin IP-nya, IP default gateway 10.10.10.1, lalu enter. Sudah selesai. Begitu ya untuk mengkonfigurasi IP address pada switch. Kita masukkan interface-nya pada berapa, masuk lagi pada interface 20. Misalkan di sininya IP-nya yang 20,
IP address 2020.99, lalu masukkan subnet max-nya, enter. Nah, IP gateway-nya 20.20.20.1, lalu enter. Kita coba cek do show IP interface brief, spasi, dan lihat bahwa sini VLAN 10 pinnya 10 ini, dan VLAN 20 ini 20.20.99. Nah, gitu ya untuk konfigurasi IP addressnya. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, pada kali ini kita akan coba konfigurasi SSH pada switchnya. Nah, untuk konfigurasi sama saja, crypto generate SSH. Namun sebelum masuk ke crypto generate ini, kita setting dulu hostname dan domainnya. Hostname-nya SW sekolahan, lalu enter. IP domain name swsekolahan.id.com. Oke, lalu enter. Baru bisa menggunakan crypto generate RSA. Lalu enter. Kita masukkan di sini 10.24, lalu enter, selesai untuk mendapatkan kayaknya. Kali ini kita akan setting username dan passwordnya dulu. Untuk username-nya admin 2, untuk passwordnya admin 2. Lalu kita inline VTY 0 sampai 2, transport input SSH, lalu enter, dan kita ketikkan lagi command login lokal. Oke, lalu enter juga. Nah, sudah selesai itu untuk konfigurasi SSH pada switch. Lalu next kita coba konfigurasi SSH pada PC ini. Masuk pada SSH. Untuk IP-nya kita masukkan 10.10.10.99. Untuk username-nya admin 2, lalu connect. Dan bisa lihat sendiri, masukkan passwordnya admin 2 juga, dan kita sudah beres konfigurasi SSH-nya. Masuk pada mode privilege. Di sini kita belum setting enable secret-nya. Kita coba setting dulu enable secret. Untuk passwordnya di sini sekolahan.id, lalu enter. Kita coba. Passwordnya adalah sekolahan.id. Nah, gitu ya untuk melakukan konfigurasi pada switch. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya.